Senang sekali pada pagi yang cerah ini dapat dipertemukan dengan adik-adik peserta didik baru SMA Negeri 2 Meranggen, walaupun melalui Zoom atau melalui media IT, namun tidak mengurangi rasa semangat adik-adik menyimak penyampaian materi yang akan saya bawakan terkait dengan organisasi siswa intra sekolah. Adik-adik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tentu baik-baik semuanya. Alhamdulillah, walaupun situasi saat ini tidak mendukung untuk kita dapat bertemu di SMA Negeri 2 Meranggen, tetapi Bapak percaya di lain kesempatan dalam suasana yang lebih baik lagi, aman, nyaman, dan penuh dengan kegembiraan, kita sesegera mungkin dapat dipertemukan di SMA Negeri 2 Meranggen. Sebelum Bapak menyampaikan materi tentang organisasi dan OSIS, perkenalkan, nama Bapak adalah Doni Tridadi, mengampu bahasa Indonesia untuk kelas 10 dan kelas 11. Silakan disimak profil atau biodata Bapak. Nama Doni Tridadi, tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah selaku pembina OSIS. Selanjutnya juga sebagai pembina pramuka sejak tahun 2002 sampai tahun 2020 masih diberi kepercayaan untuk mendampingi peserta didik baru maupun anak-anak khususnya dalam kegiatan kepramukaan. Tugas tambahan lain adalah sebagai ketua ranting, ketua PGRI ranting SMA Negeri 2 Meranggen sejak tahun 2014 sampai tahun 2020. Hobi kegemaran Bapak sejak sekolah dasar SMP sampai SMA sebagai pengurus OSIS dan kegiatan kepramukaan. Pada jenjang yang lebih tinggi di bangku perkuliahan atau kemahasiswaan, Bapak sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa IKIP PGRI Semarang. Kemudian hobinya adalah menyanyi dan berorganisasi. Adik-adik peserta didik baru, saya sampaikan selamat, sukses atas diterimanya para peserta didik baru di SMA Negeri 2 Meranggen. Selamat bergabung, selamat berkompetisi untuk mewujudkan prestasi yang gemilang sehingga bisa mengangkat harkat martabat adik-adik maupun tentunya keluarga. Jangan sia-siakan di masa muda ini. Sebagai generasi muda, kalian harus belajar, dan belajar, menorehkan prestasi menjadi tujuan utama dengan tetap mengedepankan karakter yang mulia. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Doni menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pardi Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Sudah banyak disampaikan perihal tentang tata tertib sekolah, ya, juga punishmentnya bagi peserta didik yang melanggar tata tertib. Tentu ada konsekuensinya, ya. Tata tertib dibuat untuk ditegakkan, dipatuhi, ditaati oleh seluruh warga sekolah, bukan untuk ditabrak atau dilanggar. Untuk itu, kesempatan adik-adik yang sudah berkompetisi dengan
ratusan bahkan puluhan peserta didik baru, dan ternyata kesempatan baik, kesempatan emas ini adik-adik peroleh untuk bisa masuk di SMA Negeri 2 Meranggento. Itu mari kita belajar bersama, berorganisasi yang baik, kemudian menanamkan pendidikan karakter yang tentunya ini menjadi hal yang utama selain pengetahuan dan keterampilan. Doni selaku pembina OSIS tentu akan menyampaikan kaitannya dengan organisasi. Bagi adik-adik ketika berada di sekolah lanjutan pertama atau SMP, yang hobi, yang gemar, yang senang berdiskusi, menyampaikan ide, gagasan, pendapatnya, tentu ini menjadi sesuatu yang baik, menjadi sesuatu modal utama bagi adik-adik bisa melanjutkan kecakapan, keterampilan berbicaranya, menyampaikan ide, gagasan, kritik dan lain sebagainya dengan baik. Oleh sebab itu, Pak Doni mengajak, mendorong bagi adik-adik yang akan melanjutkan kemampuannya dalam hal berorganisasi untuk menjadi peserta didik, tidak hanya mendapatkan pengetahuan tetapi pengalaman dalam berorganisasi. Mari kita bersama untuk membangun dan mengembangkan organisasi OSIS di SMA Negeri 2 Meranggento ini menjadi organisasi yang luar biasa, yang hebat, yang tentu akan membanggakan nama baik sekolah dan tentunya juga adik-adik. Organisasi sangat bermanfaat di era sekarang ini dengan persaingan di era global yang serba semuanya IT. Kalau hanya pengetahuan menurut Bapak tidak cukup, tetapi leadership tentang organisasi itu sangat diperlukan. Karena tidak hanya pada saat di sekolah, tetapi nanti ketika kalian di kampus, di perguruan tinggi, sampai dengan di tengah masyarakat, maka anak-anak yang senang, yang hobi, yang gemar berorganisasi ini akan menonjol. Sehingga pengetahuan, pengalaman, dan wawasan itu bisa ditularkan kepada teman-temannya. Berangkat dari OSIS, OSIS itu kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah. Di SMP tentu adik-adik yang pernah mengikuti, pernah terjun dalam organisasi OSIS, sesuatu yang tidak asing. Organisasi ini adalah kelompok kerjasama antar siswa, tentu yang memiliki tujuan bersama. Siswa itu sendiri adalah adik-adik dalam sebuah satuan pendidikan. Intra berada di dalam dan di antara siswa. Kemudian tempatnya adalah sekolah. Sekolah ini adalah satuan pendidikan, tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Adik-adik yang Pak Doni banggakan, pengertian secara organisasi, OSIS itu satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah, yang secara legal formal diakui oleh negara, oleh lembaga pendidikan, dalam hal ini di setiap sekolah. Pengertian secara fungsional, OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan. Di samping latihan kepemimpinan, ada PDK, ada LDK maksud saya, kemudian ada ekstrakurikuler, dan ada wawasan wiyata mandala. Pengertian secara sistemik, OSIS adalah sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sekali lagi,
yang namanya organisasi itu pasti yang pertama ada 2 orang atau lebih, ada partisipan, kemudian ada program yang harus dibuat atau disusun. Yang ketiga, kaitannya dengan dana, sehingga roda kegiatan organisasi itu bisa berjalan manakala ada yang namanya dana. Dan kemudian tentu ada yang namanya evaluasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, OSIS mempunyai ciri-ciri. Seperti tadi saya sampaikan bahwa yang namanya organisasi itu ciri-cirinya tentu ada sebuah orientasi pada sebuah tujuan. Yang kedua, memiliki susunan kehidupan berkelompok. Karena OSIS hanya di sekolah, berarti susunan kehidupan kelompoknya adalah para siswa, para pengurus OSIS. Yang ketiga, memiliki sejumlah peranan. Dan yang keempat, di dalam organisasi siswa intrasekolah adanya koordinasi di dalam berkomunikasi, berinteraksi, baik sesama pengurus OSIS maupun meminta arahan, saran pendapat dari pembina OSIS, maupun mungkin juga bisa berkembang ke Bapak Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, para wali kelas, maupun Bapak Ibu guru yang lainnya. Yang kelima, dalam organisasi OSIS berkelanjutan dalam waktu tertentu. Anak-anak yang berbahagia, fungsi dari OSIS itu ada 6. Yang pertama, sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. Jadi OSIS di dalam sebuah satuan pendidikan itu memiliki fungsi menyampaikan aspirasi di setiap kelas apabila ingin melaksanakan suatu kegiatan ataupun mungkin usulan terkait dengan program sekolah, program kesiswaan, atau program ekstrakurikuler yang lain yang membutuhkan jalinan kerjasama atau koordinasi, maka aspirasi, ide, gagasan, pendapat itu bisa disampaikan dulu di OSIS sebelum dibawa ke pembina OSIS maupun waka kesiswaan. Yang kedua, fungsi OSIS adalah sebagai pelaksana kegiatan kesiswaan dan sarana komunikasi antar siswa. Jadi apabila menemukan perbedaan pandangan pendapat dalam sebuah organisasi, pasti ada yang namanya dinamika. Maka itu tidak menjadi sesuatu yang tabu ataupun justru tidak baik, tetapi sebaliknya, perbedaan pandangan pendapat di antara pengurus OSIS atau peserta didik bisa dikomunikasikan antar siswa dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan. Apabila hal itu tidak dapat mencapai kata sepakat atau titik temu, bisa mengkonsultasikan, meminta saran kepada wali kelas
atau guru kelas maupun kepada pembina OSIS, sehingga komunikasi itu bisa berjalan efektif. Yang ketiga adalah wadah pengembangan potensi diri siswa, ya, baik itu sebagai seorang ilmuwan nantinya kelak di kemudian hari, sebagai peserta didik yang memiliki intelektualitas yang tinggi sehingga berguna bagi masa depannya. Yang keempat, anak-anak, pengembangan pelatihan di dalam keterampilan berorganisasi, memanajemen, dan kepemimpinan siswa. Fungsi yang kelima adalah pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup atau sering disebut dengan life skill. Jadi OSIS ini benar-benar tidak hanya sebagai tempat menampung aspirasi, tetapi bisa juga fungsinya untuk pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan generasi muda peserta didik dalam hal kecakapan hidup. Yang keenam adalah pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Kalau Pak Doni mengandaikan bahwa yang namanya pengurus OSIS atau MPK itu Pak Doni sering menyebutnya adalah para pejabat sekolah. Jadi para pejabat sekolah itu tidak hanya kepala sekolah, bapak ibu wakil kepala sekolah maupun bapak ibu yang memiliki jabatan khusus, tetapi para pengurus OSIS, MPK, anak-anak yang terlibat dalam sebuah kegiatan atau ekstra sebagai koordinator, sebagai penghubung komunikasi, itu Pak Doni sering menyebutnya adalah sebagai pejabat sekolah, ya, sehingga inilah fungsi dari OSIS sebagai pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Karena saya yakin ketika kalian sudah terlibat, masuk, dan selanjutnya menekuni dengan baik, mindset yang dibangun adalah saya ingin belajar, saya ingin mencari ilmu, saya ingin berpengalaman, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam berpendapat dan lain sebagainya. Tentu dan insya Allah pasti kalian nantinya akan menjadi seorang calon pemimpin bangsa. Mungkin tidak saat ini, ke depan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena kalian sudah memiliki pengalaman. Paling tidak memiliki nilai tambah bagi para siswa yang antusias, yang benar-benar komit, punya niatan baik, dan berpikiran positif, lanjutkan untuk mengikuti kegiatan OSIS di SMA Negeri 2 Meranggen. Faktor pendukung sebuah organisasi itu ditentukan dengan adanya sumber daya. Alhamdulillah dari tahun ke tahun organisasi siswa intrasekolah OSIS sejak Pak Doni mengabdi di SMA Negeri 2 Meranggen, grafiknya selalu meningkat. Jadi dari tahun ke tahun pengkaderannya, kepemimpinannya, organisasinya, program-program kerja yang dibuat dalam menyusun ADART, kemudian evaluasinya, monitoringnya, semuanya capaiannya baik. Semua itu tidak terlepas dari adanya kebersamaan, tidak terlepas adanya komunikasi yang baik yang dibangun oleh sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, humas, narpra, maupun kepada dewan guru. Sehingga tentu ini sangat membantu bagi para peserta didik untuk berkompetisi, untuk bersaing secara harmoni dengan baik, sehingga kualitas anak-anak dalam berorganisasi ini memang di kemudian hari bisa dilihat hasilnya. Lalu efisiensi. Faktor lainnya adalah koordinasi kegiatan. Dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan, bahkan terakhir pada evaluasi selalu berangkat dari adanya koordinasi kegiatan, sehingga tidak terjadi miss. Walaupun dinamika perbedaan pendapat itu hal yang wajar, tapi koordinasi bagian hal yang utama. Adanya pembaharuan
ya, pengkaderan, pembaruan dan sebagainya. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, tidak hanya internal tapi eksternal. OSIS, pengurus OSIS, MPK saling bersinergi sehingga jalinan komunikasi dibangun tidak hanya di sekolah saja, tetapi di luar sekolah. Kegiatan yang terkait dengan kegiatan ekstra ataupun pertandingan, lomba dan lain sebagainya selalu dibangun dengan komunikasi yang baik, sehingga hal ini menjadi fungsi dan peran seluruh komponen ini benar-benar dapat diwujud nyatakan. Yang berikutnya adalah manfaat OSIS. Satu, meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Manfaat yang kedua, menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Jadi tadi juga disinggung oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, kalau adik-adik, anak-anak calon peserta didik baru, ya, apabila miskomunikasi, ada sebuah gesekan pendapat bukan fisik, nah ini adik-adik harus menyampaikan kepada komponen sekolah, mulai dari guru, wali kelas, pembina OSIS, BK, koordinator SMP 2K, maupun kalau masalah itu tidak bisa terurai, baru ranahnya ke wakil kepala sekolah dan pengambil kebijakan kepala sekolah. Hal itu tidak akan pernah terjadi manakala adik-adik siswa baru menghargai kakak kelasnya. Sebaliknya, kakak kelas memberikan bimbingan, memberikan teladan yang baik, positif, tidak hanya berkata-kata tetapi implementasi dalam bentuk action, ya, perbuatan sikap yang baik. Tentu adik-adik juga akan memberikan rasa hormat, sungkan dengan kakak-kakak kelasnya. Ini sudah dibangun sejak lama oleh Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Meranggen dan diimplementasikan ke para siswa, sehingga dari tahun ke tahun tidak ada gesekan, tidak ada perbedaan yang fatal di antara peserta didik, tetapi yang ada adalah adanya sebuah kreasi, adanya sebuah inovasi, adanya kebersamaan dalam menjalankan sebuah kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan keterampilan, kemandirian dan percaya diri. Itu manfaat OSIS. Yang semula minder, kurang pede, takut ngomong di depan umum, takut berbicara di hadapan teman-temannya atau mungkin bapak ibu guru, tapi karena ikut itu bukan karena ikut-ikutan, awalnya mungkin ikut-ikutan, tetapi karena dorongannya sangat kuat dari dalam, akhirnya si anak teman kalian nanti insya Allah maka ada rasa percaya diri yang tumbuh dari dalam karena sudah terbiasa mendengar, menyimak bapak ibu guru menyampaikan pendapat baik di dalam kelas proses belajar mengajar, bapak wakil kepala sekolah, pembina OSIS, STP 2K, BK dan lain sebagainya, termasuk ketika pengurus OSIS itu dilatih untuk berbicara di depan umum, bagaimana menyampaikan dengan bahasa yang baik, menyampaikan dengan santun, sikap yang santun, kemudian menghormati siapa yang diajak bicara dan lain sebagainya. Itulah yang nantinya akan menimbulkan adanya rasa percaya diri. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan berorganisasi. Pendidikan politik dan kepemimpinan ini hanya bisa adik-adik peroleh pada saat adik-adik tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari Bapak Ibu lewat pembelajaran saja, tapi akan memiliki nilai tambah atau plus manakala adik-adik benar-benar memanfaatkan wadah yang namanya organisasi siswa intrasekolah itu dengan baik. Maka sudah barang tentu adik-adik akan meningkat kemampuan dalam organisasinya. Pendidikan politiknya oke, cara memimpinnya juga pasti luar biasa. Yang kelima, meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur. Orang yang gemar berorganisasi pasti etikanya, kemampuan berbicaranya, kemudian hormat santunnya bisa ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tentu dalam organisasi itu banyak karakter, banyak pandangan, ide, gagasan yang bisa Anda adik-adik saring, adik-adik pilah
Ya, adik-adik pilih mana yang positif, yang baik, sehingga dari situlah berkembang kepribadian dan budi pekerti luhur yang baik dan bijaksana. Yang keenam, meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Ini juga merupakan bagian dari visi misi sekolah. Cinta tanah air menjadi sebuah harga mati bagi generasi milenial seperti adik-adik peserta didik baru. Adik-adik yang berbahagia, semoga kita dipertemukan dalam situasi yang aman, nyaman, bahagia, sehat. Pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga adik-adik bisa segera memasuki gerbang SMA Negeri 2 Meranggen untuk belajar bersama di sini selama 3 tahun, meraih prestasi, memiliki pengalaman dalam organisasi, dan tentu dapat mengangkat harkat martabat adik-adik, orang tua maupun nama baik sekolah. Saya kira ini yang dapat Pak Doni sampaikan dalam MPLS di hari pertama dengan materi di hari kedua, mohon maaf, dengan materi organisasi OSIS. Mari bersama bergabung dalam organisasi OSIS. Apa yang Pak Doni sampaikan mungkin masih belum lengkap, tetapi percaya kalau adik-adik melakukan apa yang Pak Doni sampaikan terkait dengan organisasi yang baik itu yang seperti apa, sehingga kalian bisa menunjukkan menghargai kepada sesama. Percaya, sukses selalu, komitmen, disiplin, jujur menjadi hal yang utama. Selamat bergabung, sukses untuk kalian semuanya. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih.